Shalom, berjumpa kembali dalam renungan harian di pagi hari ini. Sebagaimana biasanya dari Bukit Sion Makale, kami menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ester pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami boleh bangun dengan penuh sukacita di pagi hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kitab Ester pasal 8 ayat 1 sampai 9. Ester pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan. Perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu dan Mordekai untuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya, "Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan suatu titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasuerus kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, harta milik Haman telah dikaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik terhadap orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23,
Dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan Ester pasal 8 ayat 1 sampai 9, di sini saya berikan satu judul atau pokok, yaitu Tuhan dapat membalikkan keadaan. Ibu Bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, seringkali manusia dibutahkan oleh rasa ketenangan semu atau perasaan yang dirasakan sesaat saja, yang didasarkan pada hal-hal di luar dirinya. Kekuasaan dan harta benda adalah contoh dari hal-hal tersebut. Kita lupa bahwa sejatinya keberadaan seseorang selalu tergantung dan terikat dengan Sang Pencipta. Artinya Tuhan saja yang berdaulat atas hidup seseorang. Kisah Ester pasal 8 ayat 1 sampai 9 itu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dan mampu membalikkan keadaan sesuai dengan rencananya. Ibu Bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, Haman, seorang pejabat tinggi di kerajaan Persia, dengan penuh kesombongan merancangkan kehancuran bangsa Yahudi. Ia merasa berkuasa dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Namun Tuhan memiliki rencana lain. Kejahatan yang direncanakan oleh Haman justru berbalik menimpakannya. Ia dihukum mati dan seluruh harta miliknya diberikan kepada Ester. Sementara itu Mordekai, yang dahulu hanya seorang pegawai biasa, kini diangkat menjadi orang kepercayaan raja, bahkan menerima cincin materai raja. Itu adalah sebuah simbol kekuasaan dan otoritas tertinggi. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup kita bukan hanya soal siapa yang paling kuat dan berkuasa, tetapi tentang siapa yang hidup dalam kebenaran dan berada di pihak Tuhan. Seperti Ester dan Mordekai, mereka tetap setia, bersabar, dan bertindak dengan hikmat. Ester tidak serta-merta meminta pembatalan dekret raja sejak awal. Ia mendekati raja dengan hati-hati, menunggu waktu yang tepat, dan bertindak dengan penuh kebijaksanaan. Dan karena itu Allah menuntunnya dalam proses tersebut. Hal ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita juga dalam menghadapi tantangan hidup. Kita harus belajar untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan, tetapi dengan doa dan hikmat mencari jalan terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu Bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, dari kisah ini juga kita belajar bahwa segala tindakan yang kita rencanakan
sesungguhnya membutuhkan hikmat dan pertimbangan yang matang. Inilah keteladanan yang dapat kita petik dari Ester dan Mordekai. Kita harus menimbang di antara berbagai pilihan tindakan. Manakah yang membawa dampak yang baik? Pedoman ini merupakan bekal yang dapat menuntun kita dalam menghadapi masa-masa kelam yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu hiduplah dengan iman dan percayalah bahwa Tuhan sanggup membalikkan keadaan sesuai dengan rencananya yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Kami angkat syukur kepada Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, kiranya dalam hidup kami Tuhan berikan kami tetap dalam kesetiaan mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran, serta berada di pihak Tuhan. Tuhan kiranya memampukan kami dalam mengangkat tugas dan pelayanan kami di hari ini dan berbagai aktivitas yang kami akan lakukan. Kiranya kami lakukan dengan kerendahan hati dan di dalamnya kami meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Rencana-rencana dan usaha jemaat Tuhan kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk umat-Mu di dalam pergumulan hidup, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk kegiatan Perseni keempat, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Kelas Semakale, yang sementara berlangsung. Tuhan kiranya memberkati. Ya Tuhan, inilah syukur dan permohonan kami. Tuhan kiranya menerima kami di dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian di hari ini. Kita berharap Tuhan akan menuntun kita untuk bertemu kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.